Di sini saya akan memberikan solusi tentang persoalan atau permasalahan lembaga atau instansi pendidikan saat ini. Di sini saya mempunyai 3 permasalahan. Yang pertama adalah pensebaran tenaga pendidik yang tidak merata. Yang kedua, tenaga pendidik terlalu dibebani oleh rumitnya persoalan administrasi seperti beberapa aplikasi, contohnya seperti Platform Merdeka, MySAPK, di mana semua tenaga pendidik harus menyelesaikan beberapa administrasi dengan tenggang waktu yang begitu cepat, yang pada akhirnya guru tidak fokus ketika memberikan materi atau ketika dalam proses belajar mengajar. Kondisi sinyal yang sulit menyebabkan kebanyakan para tenaga pendidik sampai rela meninggalkan tempat tugas sehingga terjadi banyak kekosongan guru. Yang ketiga, tidak semua tenaga pendidik menguasai teknologi digital sebagai penunjang dan media pembelajaran. Pertama, saya akan memberikan solusi tentang permasalahan persebaran tenaga pendidik yang tidak merata. Di sini ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah memberdayakan guru lokal. Pemerintah dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberdayakan guru-guru lokal di daerah terpencil. Guru-guru lokal cenderung lebih memahami kondisi geografis dan budaya daerah tersebut, sehingga dapat efektif mengajar dan bertahan lama di lingkungan tersebut. Yang kedua, meningkatkan distribusi guru. Pemerintah perlu memperhatikan distribusi guru agar merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan dengan menghentikan perekrutan guru honorer di sekolah-sekolah di kota dan menggenjot tenaga pendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggi. Nah, solusi yang ketiga yaitu menyediakan insentif dan fasilitas. Memberikan insentif dan fasilitas yang memadai bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil dapat menjadi dorongan yang kuat untuk meningkatkan persebaran tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, selain memperhatikan distribusi guru, penting juga untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, diharapkan akan muncul lebih banyak tenaga pendidikan yang berkualitas dan bersedia mengajar di berbagai wilayah. Nah, untuk persoalan yang kedua yaitu tenaga pendidik terlalu dibebani oleh rumitnya persoalan administrasi seperti beberapa aplikasi, contohnya PMM, Platform Merdeka Mengajar, MySAPK, di mana semua tenaga pendidik harus menyelesaikan beberapa administrasi dengan tenggang waktu yang singkat, yang pada akhirnya guru tidak fokus ketika memberikan materi atau ketika dalam proses belajar mengajar. Kondisi sinyal yang sulit menyebabkan kebanyakan para guru sampai rela meninggalkan tempat tugas hingga terjadi banyak kekosongan guru. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, seharusnya guru tidak dibebani oleh administrasi yang memberatkan sehingga guru bisa fokus ketika memberikan materi terhadap siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya saya akan menjawab persoalan yang ketiga yaitu tidak semua tenaga pendidik menguasai teknologi digital sebagai penunjang dan media pembelajaran. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut mempunyai beberapa solusi. Yang pertama, investasi dalam infrastruktur. Perlu dilakukan investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur seperti jaringan internet, perangkat lunak, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Infrastruktur yang baik akan memudahkan tenaga pendidik untuk menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Nah, solusi yang kedua yaitu pelatihan dan pendukungan. Tenaga pendidik perlu diberikan pelatihan dan pendukungan yang tepat untuk menggunakan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Nah, pelatihan tersebut dapat berupa tentang kursus, seminar, atau sumber daya online yang bersedia untuk membantu tenaga pendidik memahami cara menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Solusi yang ketiga yaitu kebijakan pendukung. Perlu adanya kebijakan pendukung yang mendorong tenaga pendidik untuk menggunakan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan, pedoman, atau perintah yang memperkuat penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Solusi yang keempat, bekerja sama dengan pakar. Tenaga pendidik dapat berkolaborasi dengan pakar dalam teknologi digital
supaya mendapatkan bantuan dan pendukungan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Ini dapat berupa kontak langsung atau menggunakan sumber daya online yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu menggunakan platform yang mudah. Tenaga pendidik dapat menggunakan platform pembelajaran digital yang mudah digunakan. Contohnya seperti Google Classroom, Microsoft Teams, atau Canva. Platform ini dapat membantu tenaga pendidik dalam mengelola materi pembelajaran, mengirim tugas, dan mengelola interaksi dengan siswa. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.